Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal ladzina kafaru bil tahzib bal huwa Qur'anun Majid fi lawhil mahfuz. Sadaqallahul azim. Terjemahannya, sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan apa yang mereka dustai, yaitu bahkan yang didustakannya adalah Al-Quran yang mulia. Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Maha Allah yang Maha Agung. Surah Al-Buruj ayat 20, 21 dan 22. Bapak Ibu yang dimuliakan, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam kajian kita yang sudah tidak bertemu dalam dua kali Kamis ya, bukan 2 kali minggu, kita hari Kamis ya. Ya, 2 kali Kamis. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya bahan terakhir kita itu adalah fi lauhil mahfuz, terjemahan Departemen Agama yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Kalau Buya Hamka menerjemahkan di dalam lauh yang terpelihara, ya kan, mahfuz, hafiz, ya kan? Makanya hafiz Quran, ya. Lauh, ya. Kalau situ dimakan di dalam, ya, lauh itu tulisan tempat, papan dalam Imam Yunus, jadi disimpan di papan itu yang terpelihara. Hasan menerjemahkan di Lauhil Mahfuz langsung. Hasbi menerjemahkan dalam batu tulis yang terpelihara di tangan manusia dan tidak ada yang bisa menggantinya. Jadi kalau kita lihat kata-kata lauh itu sebenarnya adalah lempengan. Jadi Lauh Mahfuz, lauh itu lempengan papan, tempat pencatatan. Ya. Sekarang di Mesir, di Maroko, di Indonesia itu masih menggunakan ada lempengan batu, lalu ditulis ayat-ayat di situ, ya, dan dihapus tulis, begitu cara menghafal, ya. Jadi kata-kata lauh itu adalah tempat, tempat atau lempengan atau papan, ya, mahfuz itu tersimpan, terjaga, terpelihara.
Jadi Al-Quran yang terpelihara itu yang didustai oleh orang-orang kafir. Ya. Al-Quran yang mulia, ya, yang dulu kita bahas, bersumber dari Allah yang maha mulia, dibawa oleh malaikat yang membawa pun malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Diterima oleh Nabi pun yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad. Diturunkan pada malamnya yang paling mulia, yaitu malam Qadar. Diturunkan pada bulannya pun bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Jadi kalau kita seandainya mau dekat dengan Al-Quran, maka kita akan terbawa menjadi manusia yang mulia. Makanya saya selalu berdoa, Allahumma rahamna wa ahlana bil Qur'an, Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami dan keluarga kami dengan Al-Qur'an. Muliakanlah kami dan keluarga kami dengan Al-Qur'an. Maka itu musibah salah satunya adalah ketika tidak sempat lagi membaca Al-Quran. Jadi kalau selalu membaca Al-Quran, kini dia sibuk, tidak sempat, itu sebenarnya musibah. Coba musibah mengelikor, tidak ada orang yang takziah. Bapak Ibu berkau malam buat bertakziah, kamarku ke rumah siapa juga. Ya, ada yang meninggal beliau pernah sampai bulan tak baca Quran. Itu tak ada beliau. Jadi kalau orang sibuk, tak sempat baca Quran, tak sempat belajar tentang Al-Quran, itu sebenarnya mereka sedang mendapatkan musibah yang besar. Ya, karena apa? Karena dia tidak bersama yang mulia. Jadi Al-Quran itu sesuatu yang mulia, yang tersimpan di Lauhil Mahfuz. Yang mendustainya itu adalah Al-Quranul Majid. Itu Al-Quran yang mulia ini didustai oleh orang-orang kafir, ya kan? Nah, jadi memang bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan. Jadi bagi kita sebenarnya Al-Quran ini jangan satu detik pun berpisah dari diri kita. Ya, kalau Al-Quran ini tidak mempengaruhi kita setiap waktu, sementara waktu iblis mempengaruhi kita setiap detik. Ya kan? Yang pengaruhlah setiap detik, sementara waktu Al-Quran tidak mempengaruhi kita setiap detik. Makanya banyak orang Iran sama ya, ibu yang Cirebon ya kan? Maka itu penting Bapak Ibu yang dimuliakan, ya kan, bicara tentang menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memelihara. Ya kan? Bagaimana Allah memeliharanya? Ya kan? Ya, di Lauh Mahfuz. Ya kan? Kemudian di setiap
hati dadanya orang-orang yang beriman. Ya kan? Kini ada pun penyakit namanya sekarang perlu kita hati-hati, Pak. Strong knowledge, ya. Dia badannya sehat saja, Pak, tidak ada masalah. Tapi hilang seluruh ingatannya. Pernah ketemu, ya kan? Dan bukan juga hilang, blank gitu, ya kan? Itu beberapa orang ustaz kita sudah kenal, ya kan? Baik ada yang sedang sholat hilang juga bacanya, itu juga tidak. Itu namanya strong knowledge, dari saraf kepada pengetahuan itu diserang oleh, ya kan? Karena ya kalau tensi tinggi atau apa kolesterol kan, kalau badan fisiknya kan banyak yang lemah gitu ya, mungkin tangannya lemah atau lidahnya atau bibirnya gitu kan, kakinya. Sekarang enggak, ya kan? Saya kembali ke teman ini Pak, detik setelah ini saya akan mengunjungi, itu diserang oleh strong knowledge. Yang Al-Quran ini yang masih ingat dia cuma satu saja, Al-Fatihah. Disuruh baca Al-Quran, Al-Fatihah itu dibuka oleh Al-Fatihah itu boleh. Dia pun tak tahu ya. Padahal kalau lihat fisiknya, nah, maka itu berdoa juga kepada Allah supaya jangan dicabut oleh Allah ayat-ayat yang sudah, ya kan? Maka itu penting, kan juga penting juga kita dengar, ya kan? Ayat-ayat yang dibaca, ya kan? Kemarin itu baru terasa, oh ayat itu dulu pernah apa gitu ya, supaya dia ingat kembali gitu ya, menjaganya Pak, ya kan? Sementara waktu kalau kita tidak jaga maka dia akan hilang. Jadi memelihara ibu-ibu bapak kan punya hafalan-hafalan kan, nah itu mereka nggak hafalan itu, nah itu musibah itu Pak. Orang kalau hilang pintinya Pak, itu masuk musibah. Kalau hilang amehnya, masuk dapat musibah. Kalau hilang ayamnya, masuk dapat musibah. Kalau hilang hafalan Al-Qurannya, apa tidak musibah? Dulu ayatnya hafal, sekarang ini tidak hafal. Dulu ini hafal, sekarang tidak hafal. Apa tidak dapat musibah? Sebenarnya bukan dapat musibah, karena ayat itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan harta yang kita miliki, ya kan? Nah, Allah menyimpan satu melalui Lauh Mahfuz, yang satu lagi melalui hafalan manusia. Maka itu kalau dihanguskan seluruh kitab, ya, apa yang ada kitab hari ini termasuk buku-buku karangan manusia, ya kan, dihanguskan semuanya Pak, hancur sehancur-hancurnya, lalu disuruh menulis kembali, ya, itu menulis saja Pak. Yang akan bisa ditulis itu cuma satu cuma, yaitu Al-Quran. Itu bisa jadi Pak, ya. Kenapa Al-Quran bisa ditulis kembali? Karena dia tersimpan di dalam memori manusia. Jadi ada memang iya Pak. Aduh anak-anak kita hafal Quran karena Allah sudah tentukan dia. Maka itu kalau susah banget masuk hafal Quran, itu kadang-kadang coba dicek Pak. Tahu terlalu banyak kabel-kabel yang putih di dalam, ya kan? Nggak nyambung kabel boleh Pak, ya kan? Bisa saja kalau pikiran orang lebih banyak dunia, ya kan? Mungkin kata Ustaz Abdul Somad, ada orang Palestina masuk ke toko roti, balik lagi dia Pak, tak jadi dia beli roti. Kenapa tak jadi Syekh? Takut saya hilang hafalan saya, karena tukang rotinya tidak menyentuh amat. Tak jadi dia beli roti Pak. Kedua apa? Acuk-acuk beli roti situ. Ya Pak ya.
Lalu kata Ustaz Abdul Somad ditanya, kalau Ustaz gimana Ustaz masuk ke dalam, tak takut hilang amalannya? Tidak, karena sudah lama hilang. Jadi begitu Pak ya. Katanya dulu Imam Syafi'i hilang dengan hafalan ayatnya gara-gara itu kan. Ini banyak kabel-kabel yang sudah error, yang putih-putih Pak, akhirnya tidak merakit gitu ya. Nah maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau bisa membawa kita mati itu dengan hafalan Al-Quran yang mulia. Nah itu yang katakan tadi, ya kan? Bal huwa Quran Majid, itu Al-Quran yang mulia. Al-Quran yang mulia dari Allah yang maha mulia, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, diberikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, di malam yang mulia, di bulan yang mulia. Dan insya Allah kalau tiap hari kita bersama Al-Quran, maka kita juga akan terbawa menjadi manusia yang dimuliakan, minimal dimuliakan oleh Allah. Walaupun manusia mungkin tidak memuliakan, tidak ada masalah, ya kan? Tapi Allah yang memuliakannya, karena Allah juga yang menjaganya, gitu ya. Di mana? Fi suhufin mukarramah, yaitu dalam kitab yang dimuliakan, marfu'atin mutahhar, sudahlah mulia, ditinggikan, ya kan? Marfu', ya kan? Rafa'ah, ditinggikan, kemudian mutahhar, disucikan, ya kan? Jadi sudahlah Al-Quran itu mulia, Al-Quran itu tinggi, Al-Quran itu suci, ya kan? Berada di, makanya dulu kita sebenarnya diajar juga memegang Al-Quran itu saja punya adat, ya tahu. Maka wajar saja Pak, setelah orang baca Al-Quran lalu dia kalimat Sadaqallahul Azim itu apa artinya sebenarnya? Sadaqallah, Allah itu maha benar, ya, ya Allah yang mana? Azim, ya kan? Bukan, kalau terjemahan kita katakan maha benar Allah dengan segala firman-Nya, begitu ya, itu terjemahan. Kalau yang bahasa Arabnya itu tidak itu, ya kan? Itu kan diterjemahkan segala firman-Nya karena selesai membaca Al-Quran. Jadi mengungkapkan kalimat Sadaqallahul Azim itu, walaupun tidak dari Rasulullah, tetapi karena kekaguman kepada Al-Quran, ya, kekaguman terhadap Al-Quran, sehingga keluarlah kalimat Maha benar Allah yang Maha Agung. Itu yang pas terjemahannya. Sadaqallah, Allah yang Maha benar, yang Maha Agung. Jadi ini suatu ungkapan selesai membaca Al-Quran. Ya kalau tidak mau membaca Sadaqallahul Azim, tidak apa-apa juga, minimal baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena kan awal itu dengan basmalah, ya, diakhiri dengan Alhamdulillah. Nah khusus untuk Al-Quran, fasta'iz billah. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita akan membaca yang mulia, yang bersumber dari Allah yang mulia. Di tangan kita ada Al-Quran yang mulia, satu-satunya yang diperintah membaca dimulai dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu makna yang luar biasa. Ya kan? Disuruh oleh Allah membaca Al-Quran, ya kan? Tapi mulai dulu dengan berlindung kepada Allah dari pengaruh setan.
Karena ini adalah amalan yang paling tinggi, ya kan? Menggali, membaca, memahami. Makanya ayat pertama dulu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, ya. Maka itu fasta'in billah. Berlindunglah kepada Allah, karena bisa nanti orang dipengaruhi oleh setan. Cuma kadang-kadang sambil baca Quran hanya wahai. Dia boleh baca Quran itu dengan di HP Ustaz, boleh. Kan ada aplikasinya di HP itu. Cuma sayangnya Pak, baca Qurannya di ini WA-nya 1 jam itu masalahnya. Sampai membaca itu berkaitan juga akan luar itu WA-nya, WA saja banyak dibaca. Ya kan, Al-Quran itu pindah jamaah sikut Pak, tapi ayat sikut sampai sama sebenarnya. Jadi penjagaan terhadap Al-Quran itu sampai-sampai kita pun membaca dengan aku berlindung kepada Allah, ya kan, supaya kita juga dijaga oleh Allah, ya kan. Jadi Al-Quran yang dihina-hina orang itu Bapak Ibu, penjagaannya luar biasa, ya kan. Pertama dijaga oleh Allah sendiri, disimpan di lauh mahfuz. Langitnya pun dijaga juga oleh para malaikat, dan dijaga di hatinya Nabi Muhammad SAW. Setiap tahun itu dicek gitu ya, lisannya Rasulullah, dan juga dijaga di hatinya para sahabat. Nah sampai hari ini, ya kan. Maka kalau ragu dengan Al-Quran, cobalah buat zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau ragu tahu aja, buatlah, ya kan. Coba cari. Jadi ada saudara kita di Australia bertetangga dengan orang Jordan. Karena dia sering mengkritik Al-Quran, dikasihlah Al-Quran terjemahan bahasa Inggris. Ini ya, beliau bacalah, Anda cari kesalahannya, Anda kritik isinya. Kalau baca Qurannya tidak bisa ya. Yang berterjemahan itu Anda baca, Anda cari kesalahannya, Anda kritik sehabis-habisnya. Dikasih Al-Quran. Pelajarilah, kalau memang ketemu nanti apa yang kamu baca itu bertentangan atau ada yang salah. 1 tahun dia membaca sampai 4-5 kali, Pak. 1 tahun dia mencari ya. Tahun pertama sampai 6 kali, berapa kali dia baca. Berulang-ulang baca dia itu tak baca seorang baca itu. Carinya cik maknanya apa sebenarnya itu. Justru tahun kedua bukan mencari kesalahan lagi, justru tertarik dia mempelajari lebih dalam. 3 tahun dia mengulang membaca Al-Quran. Akhirnya dia datang ke Indonesia, pergi jalan-jalan ke Bali. Karena orang Australia itu yang tahu Indonesia ada 2 saja Pak, Bali je, Jakarta aja. Ya, Bali from Indonesia, Bali, Padang saja. Where is Padang? Tentu dia Padang. Karena Padang itu Sumatera. Sumatera. Oh, Padang is capital city of Sumatera. Okay, I come to Padang. Bisa saya datang ke Padang? Bisa lah. Pindah dalam kaki itu. Dia pesawat datang kemari Pak. Akhirnya saya Islamkan di Masjid Taqwa. Dengan orang Australia, ya kan, jalan-jalan, lalu saya tanya, ya kan, kenapa kamu masuk Islam? Dan dia cerita, saya dikasih Al-Quran oleh teman-teman saya di Melbourne, katanya. Kemudian disuruh saya membacanya untuk ditantang, baca, kritik, cari kesalahannya. 2 tahun berkali-kali dibaca, akhirnya dia tertarik masuk ke Islam karena mempelajari terjemahan Al-Quran. Nah itu Pak,
Masa awak yang punya Al-Quran nggak tertarik mempelajari Al-Quran? Maka itu untuk Bapak Ibu yang masih hadir memahami, walaupun satu ayat pokoknya dimahami. Mudah-mudahan kita diantar nanti ya oleh Al-Quran yang mulia ini, ya kan, yang masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita selalu bersama Al-Quran, walaupun orang-orang kafir melecehkan Al-Quran karena dia tidak tahu saja sebenarnya, Pak. Kalau dia tahu isi Al-Quran, maka akan banyak orang yang akan memuliakan Al-Quran. Mudah-mudahan kita mulia bersama Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.